Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Natali dengan NIM M0212 11022. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara-cara memasukkan data pada aplikasi SPSS serta melakukan analisis deskriptif pada data berkelompok. Pertama-tama, kita membuka aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita ke variable view. Lalu kita klik nama. Pada penginputan nama, nama yang diinput tidak boleh memiliki kata spasi. Karena data yang saya olah adalah data tinggi badan dari mahasiswa yang mengambil kelas Statistika B, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan menyingkat namanya menjadi TB. Pada label kita akan menerangkan TB ini yaitu tinggi badan dalam sentimeter. Pada desimal saya akan memilih 1 karena data yang saya punya memiliki beberapa angka desimal yaitu satu angka di belakang koma. Oleh karena itu desimal yang saya pilih hanya 1. Kemudian kita kembali ke data view. Pada data view, kita akan memasukkan data-data dari tinggi badan mahasiswa Statistika B pada tabel di sini. Sebelumnya saya sudah melakukan penginputan data di Excel. Oleh karena itu, kita akan mengcopy dan memindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, data kita sudah terinput, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan transformasi data. Transformasi data ini kita lakukan dengan mengklik transform, lalu kita memilih record into different variable. Kita pindahkan tinggi badan atau data yang kita punya ke tabel di sebelah, lalu namanya kita beri X dan labelnya adalah tinggi badan. Kita pilih change, lalu kita beralih ke all and new values, di mana data kita akan ditransformasi. Sebelumnya saya sudah menghitung dan mendapatkan banyaknya kelas serta interval dari data yang saya punya, dan banyaknya kelas adalah 8 serta panjang interval adalah 5. Di sini kita klik range, di mana kita masukkan data dari kelas pertama sampai pada kelas ke-8. Pada kelas pertama, range angkanya adalah 141 sampai 145. Pada value, data yang saya masukkan adalah data dari tanda kelas atau nilai tengah dari kelas yaitu 143. Lalu kita tambahkan atau add, kita masukkan semua data dari kelas 1 sampai ke kelas 8. Kita tambahkan. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka data kita akan ditransformasi menjadi data kelompok. Kita kembali ke data view. Data yang kita punya sudah ditransformasi menjadi data kelompok, di mana 160 ini masuk ke kelas 4 dengan angka 156 sampai 160 dengan batas kelas yaitu 158. Kita kembali ke variable view. Pada data X, saya akan memilih desimalnya 0 karena data kita tidak memiliki angka desimal. Kemudian di value, kita akan mengubah datanya menjadi dari batas kelas ke range, yaitu 143. Batas kelas 143 itu didapatkan dari kelas 1 yang memiliki data 141 sampai 145. Lalu kita tambahkan atau add, lakukan itu sampai data kelas ke-8.
Saat data sudah diinput semua, kita klik OK. Lalu kita kembali ke data view. Maka di sini kita bisa melihat bahwa angka 60 ini adalah angka yang masuk ke kelas 4 atau data dari range 165 sampai 160. Begitu juga yang lain. Untuk melihat, untuk melakukan analisis data, kita ke analyze, lalu deskriptif statistik yang frekuensi. Kita pindahkan data tinggi badan yang sudah kita transformasi ke variabel. Lalu kita pilih statistik, kita pilih data yang kita butuhkan, yaitu kuartil, persentil, di mana persentil yang kita butuhkan adalah persentil 15, persentil 45, dan persentil 63. Lalu kita pilih atau kita checklist juga mean atau nilai rata-rata, median, dan modus. Di sini kita juga menceklis standar deviasi atau keragaman data yang kita miliki. Kita continue, lalu kita ke chart untuk memilih histogram, kemudian klik continue dan oke. Dan data kita akan dianalisis. Ini adalah data yang sudah dianalisis, di mana pada data deskriptif statistik ini, kita memiliki jumlah data atau frekuensi data, yaitu 112, dengan mean atau nilai rata-rata adalah 159,61, dengan nilai median 158, dengan modus 158, dan standar deviasi dari data yang kita punya adalah 7,659. Pada persentil 15 memiliki nilai 153, persentil 45 memiliki angka 156, dan persentil 63 memiliki angka 163. Dari data ini kita melihat bahwa pada kelas 1 hanya ada satu data, dan kelas 2 ada 12. Memiliki frekuensi 12 atau sebanyak 12 data. Kelas 3 24, dan kelas 4 sebanyak 27. Kelas 5 20 data, kelas 6 19, kelas 7 7, dan kelas 8 memiliki 2 frekuensi. Kemudian pada tabel histogram, kita bisa melihat bahwa tinggi tinggi badan mahasiswa yang mengambil kelas statistika B itu cukup banyak yang tinggi jika dilihat dari rata-rata tinggi Indonesia, tinggi orang Indonesia, tinggi badan mahasiswa yang mengambil statistika B ini cukup tinggi, di mana banyak mahasiswa yang tergolong tinggi daripada mahasiswa yang tidak tinggi atau pendek. Kemudian data ini akan kita simpan dalam bentuk Word. Kita klik file, ke export. Kita pilih di sini yang Word atau dokumen. Kita pilih tempat penyimpanannya, lalu kita klik OK. Maka data kita akan diekspor dan dalam bentuk Word. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis deskriptif pada data berkelompok. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.